75 kali 75. 75. 75 kali 75. Terus untuk tanahnya sendiri itu milik Bapak atau Bapak garap? Garap. Berarti kalau digarap per bulannya itu dikasih biaya gitu? Biaya. Di garam itu hasilnya dibagi hasil. Oh, bagi dua. Ya. Bagi dua. Terus untuk ini itu betulan terada pupuk. Ya, Jadi ya. tanam-tanam. Tanam-tanam. Ini cuma tanam jagung atau ada yang lain? Tanah jagung dengan kangkung. Pak. Kangkung ini. Terus rumah Bapak sendiri itu dari sawah dekat atau tidak? Jadi untuk biaya transportasi nggak ada? Ya, tidak. Bapak sendiri kerjanya sendiri atau Sendirian. sendiri ya? Punya ada anak, punya ada bini, jadi bapak sendiri. Kak. Nah, sendirian. Nah, terus untuk hasil yang Bapak tanam ini dijualnya itu Dimakan. Kak. jual sendiri Jual atau sendiri. Bapak ke pasar baru jual? Ya, Jual sendiri. jual Atau sendiri. ada yang datang ke sini beli langsung ke Nah, ada yang bawa pitasan juga kalau kelebihannya bawa pitasan. Kalau rasa banyak bawa di pasar. Terus untuk jarak ke pasarnya jauh? Jauh, Kalau ada tinggi jauh. pada impres. Pasar impres. Di Nekoten. Terus naik demo lagi? Naik demo. Tidak, ojek. Ojek. Ada transportasi. Ada transportasi. Kira-kira biaya ojeknya tuh kisaran berapa Bapak? 20. Lumayan sih. Tidak, kalau ada rumah saya mesti bayar doang. Iya. Pasar Impres Nekoten. Pasar kaki ke Sunan. Saya ikut kedua. Jadi untuk Bapak di hasil per bulan biayanya tuh untuk Bapak sendiri gitu? Iya. Kalau tanah begini Kak, hanya untuk bapak sendiri Kak. Kalau tanah padi baru bagi hasil dengan tuan tanah. Oh, dengan yang tuan tanah. Iya. Tapi kalau tanam jagung tuh Jagung, sayur, Iya, Bapak saya sendiri. Sendiri punya. Oh. Selamat siang semuanya, saya Zainul Fikram, merupakan mahasiswa MM yang berasal dari Universitas Samudra Aceh. Saya bersama dengan kelompok saya, yaitu Kak Pilo, Kak Nisa, Kak Dea, dan Kak Alis, dan Kak Inggit. Dalam video presentasi kami dari kelompok 7 ingin mempersembahkan kepada teman-teman sekalian dari hasil wawancara kami bersama Pak Tobias di sawah pada hari Kamis 15 Februari 2024. Dalam video kami akan membahas temuan-temuan kami, pengalaman kami, dan pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan dari wawancara ini. Kami berharap video ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pengelolaan tanah garapan, tantangan dan peluang yang dihadapi, serta cara-cara inovatif yang digunakan Pak Tobias dalam pertanian. Kami berharap kepada teman-teman sekalian dapat menikmati menonton video ini dan mendapatkan manfaat darinya. Baiklah teman-teman, dalam hasil wawancara tersebut kami dari kelompok 7 dapat mendapatkan informasi tentang Pak Tobias bahwa beliau memiliki tanah seluas 75 kali 75 meter yang tidak dimilikinya sendiri, tetapi ia menggarapnya. Ia membayar biaya sewa tanah kepada pemilik tanah, yang kemudian hasil dari pertanian itu dibagi dua, dan dia menjualnya di pasar, tapi bisa juga membeli langsung di tempat produksi. Pak Tobias tidak menggunakan pupuk dalam menanam, melainkan menggunakan tanah secara alami. Rumahnya dekat dengan sawah sehingga tidak memerlukan biaya transportasi.
Pak Tobias juga dia menanam jagung, sayur kangkung, dan padi. Setiap bulan ia mengeluarkan biaya berkisar sebesar 20.000 untuk pergi ke pasar menjual hasil pertaniannya. Penghasilannya per bulan itu berkisar antara 200 sampai 300 ribu rupiah, tergantung dari hasil penjualannya. Harga satuan kangkung yang diikat kecil adalah 100 rupiah, sedangkan harga satuan jagung itu berkisar antara 5 sampai 10 ribu rupiah. Baiklah, pada slide selanjutnya akan dibawakan teman saya. Terima kasih. Teori lokasi Agus Loos. Agus Loos melabori teori lokasi market area yang mendasarkan analisis pemilihan lokasi optimal pada luas pasar. Pandangan ini, sebuah perusahaan akan memilih suatu tempat sebagai lokasi yang optimal berdasarkan pada kekuatan persaingan antar tempat dan luas pasar yang dikuasainya. Agus Loos cenderung menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar atau dekat pasar. Lokasi penjual juga sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat diserap. Semakin jauh dari tempat penjual, konsumen semakin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. Teori lokasi Agus Loos bertujuan untuk menemukan pola lokasi industri, sehingga ditemukan keseimbangan spasial antara lokasi. Lodge berpendapat bahwa dalam lokasi industri yang tampak tidak teratur dapat ditemukan pola keteraturan. Permintaan dan penawaran antara tempat merupakan unsur penting dalam menemukan lokasi optimal dari suatu perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi tentang asumsi dasar teori lokasi. Asumsi dasar teori lokasi market area yaitu yang pertama, konsumen terbesar secara relatif merata antar tempat. Artinya teori ini cocok diberlakukan di daerah perkotaan di mana konsentrasi penduduk dan industri relatif merata dibandingkan dengan daerah pedesaan. Loos lebih menyarankan agar lokasi industri terletak di pasar atau mendekati pasar. Teori ini bertujuan untuk menemukan pola lokasi industri sehingga ditemukan keseimbangan spasial antar lokasi. Menurut Loos, dalam Dolgen 1997, teori lokasi industri yang optimal berdasarkan permintaan atau demand sebagai salah satu alasan melokasikan industri di suatu daerah agar perusahaan tersebut dapat menguasai wilayah pemasarannya sehingga dapat menghasilkan paling banyak pendapatan atau disebut juga dengan maksimum revenue. Jadi menurut saya penentuan lokasi industri yang dilihat dari sisi permintaan juga dapat memberikan kesempatan yang besar kepada para pengusaha industri, yaitu untuk memperoleh keuntungan yang maksimum, mengingat bahwa lokasi industri disarankan berada dekat dengan pasar atau dekat dengan konsumen sehingga ongkos transportasi juga akan lebih kecil. Yang kedua yaitu produk homogen, sehingga persaingan itu akan sangat ditentukan oleh harga dan ongkos kirim. Dari hasil pertaniannya, dari satu petani ke petani lain itu homogen sama, tidak jauh-jauh seperti sayur, jagung, dan lain-lain. Dan dilihat dari harga juga berkisar antara 1.000 sampai 5.000 per piece-nya. Dan dilihat dari ongkos kirim, di sini Pak Tobias dia menjual sayurnya itu bukan hanya ke pasar, tapi dia menjualnya secara langsung, di mana konsumen jika ingin membeli bisa langsung mendatangi sawah Pak Tobias untuk membeli di sana. Nah, hal itu akan membuat ongkos kirim yang dikeluarkan oleh Pak Tobias untuk pasar itu bisa diperkecil, bisa Pak Tobias dalam hal itu bisa berhemat dalam hal pengeluaran untuk pasar. Yang ketiga yaitu ongkos per satu barang adalah sama, dimana di sini Pak Tobias dia membawa sayur-sayurnya itu ke pasar untuk dijual. Ongkosnya pergi pulang itu 40.000, dimana itu sudah termasuk lokasi terdekat di sekitaran situ.
Baik, saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami memilih teori lokasi dari Agus Lotz adalah karena lokasi persawahan ini ada di tengah kota, tepatnya itu di belakang kantor gubernur NTT, sehingga memudahkan masyarakat untuk membeli sayur dan jagung. Untuk harga juga relatif murah, apalagi kita sekarang itu hidup di tengah kota, barang-barang makanan lumayan mahal. Dan dari penjelasan Bapak Tobias juga kemarin itu untuk biaya transportasi ke pasar sangat minim karena hari-hari tertentu saja ke pasar sesuai dengan penghasilan jagung dan sayur. Terima kasih.